Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti Suhara dari kelas A1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peningkatan keterampilan berbicara melalui metode show and tell. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, apa sih itu keterampilan berbicara? Keterampilan berbicara merupakan suatu keterampilan berbahasa yang perlu dikuasai dengan baik. Dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengarahkan siswa untuk meningkatkan kemampuan berbicara secara lisan baik dan benar di hadapan publik. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Apa sih itu show and tell? Show and tell adalah kegiatan show yang berarti menunjukkan dan tell yang berarti menjelaskan sesuatu. Ada beberapa keunggulan dari show and tell. Yang pertama, siswa mampu mengembangkan keterampilan berbicara. Yang kedua, siswa mampu mengembangkan keterampilan sosial, terutama mendengarkan dan berbicara secara bergantian. Yang ketiga, siswa mampu mencermati setiap benda yang ditunjuknya. Langkah-langkah melaksanakan show and tell. Yang pertama, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjuk suatu benda, lalu membawanya ke depan kelas, dan kemudian siswa tersebut menjelaskannya di depan teman kelasnya. Misal, siswa itu menunjuk pensil. Ini pensil, dan siswa tersebut akan menjelaskan tentang pensil ini. Misalnya, ini pensil fungsinya untuk menulis. Atau pensil ini berbentuk apa? Warnanya apa? Terus terbuat dari apa? Dan sebagainya. Siswa di situ dituntut untuk menjelaskan benda yang ia pilih. Setelah itu, dia akan terampil dalam membaca. Kesimpulannya, dalam metode show and tell ini, siswa menjadi terampil berbicara khususnya di depan umum. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang keterampilan berbicara melalui pidato. Adapun teknik atau metode penyampaian pidato antara lain: pertama, impromptu adalah cara berpidato serta-merta tanpa adanya persiapan. Yang kedua, memoriter adalah cara berpidato dengan menghafalkan naskah pidato terlebih dahulu. Yang ketiga, ekstemporan adalah cara berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan garis-garis besar konsep pidato yang akan disampaikan. Sebelum Ananda menyusun naskahnya, Ananda terlebih dahulu untuk menyusun kerangkanya. Untuk apa? Untuk memudahkan Ananda dalam menyusun naskah pidato tersebut. Berikut kerangka susunan pidato yang baik. Yang pertama, pembukaan dengan salam pembuka. Contohnya, Assalamualaikum, atau bisa juga dengan sholawat Nabi. 2. Pendahuluan yang sedikit menggambarkan isi. Ketiga, isi atau materi pidato secara sistematis, yang di dalamnya ada maksud, tujuan, sasaran, rencana, langkah-langkah, dan lain-lain. Yang keempat, ada penutup, yang isinya kesimpulan, harapan, kesan-pesan, dan salam penutup. Bagaimana? Sudah terbayangkan anak-anak? Semoga sedikit penjelasan tadi bisa membantu anak-anak untuk mengerjakan tugas sekolahnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keterampilan berbicara melalui kegiatan ceramah.
Ceramah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah naskah atau bahan tertulis untuk dasar memberikan pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal. Ciri-ciri ceramah antara lain, ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengar. Kedua, disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dalam bidang atau disiplin ilmu yang diceramahkan. Yang ketiga, terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. Yang terakhir, berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. Struktur teks ceramah. Pembuka berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Isi berupa rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis. Bagian ini biasanya mengemukakan pula berbagai fakta dan data untuk memperkuat argumen-argumen penceramah. Merupakan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Hal ini bertujuan untuk memastikan penceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari yang dimaksudkan, hingga agar diingat oleh para pendengarnya. Selain itu, agar ceramah terkenang dan pendengarnya terpengaruh untuk melakukan sesuatu. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bisa membantu adik-adik untuk melaksanakan ceramah atau mengerjakan tugas sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.